Shalom saudara, pada Voice Adventist hari ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai Gender Identity Challenge dan LGBTQ bagian yang kedua. Saudara, kita semua harus mengerti bahwa gender identity itu berpengaruh pada perilaku seksual dalam hal ketertarikan fisik dan hasrat seksual seseorang. Maka dari itu, kita semua harus mengerti bahwa gender identity seseorang harus benar terlebih dahulu, baru kita bisa membahas mengenai ketertarikan fisik dan hasrat seksual seseorang, termasuk yang menyimpang seperti LGBTQ. Agar saudara lebih mengerti, ada perbedaan antara ketertarikan fisik dengan hasrat seksual. Ketertarikan fisik merupakan perasaan ketertarikan kepada seseorang karena faktor biologis atau secara fisik seperti penampilan, wajah, bentuk tubuh, suara, bau tubuh, tatapan, dan sebagainya yang bisa terjadi sesaat atau untuk waktu yang lama. Tapi yang saudara harus ketahui bahwa tidak selalu objek yang membuat ia tertarik selalu lawan jenis. Contohnya, ada seorang anak cowok yang ngefans banget sama boyband K-pop karena suara dan performa panggungnya. Sedangkan hasrat seksual adalah tindakan untuk merealisasikan ketertarikan fisik, baik itu bisa di dalam pikiran atau secara fisik berhubungan seksual. Ini merupakan suatu pilihan mau dilakukan atau tidak. Hasrat seksual yang sah hanya dapat dilakukan antara laki-laki dan perempuan yang sudah menikah. Dari sini kita bisa melihat bahwa gender identity merupakan kunci sebelum memasuki tahapan ketertarikan fisik dan hasrat seksual. Jika gender identity-nya sudah terjadi penyimpangan, maka secara otomatis ketertarikan fisik dan hasrat seksualnya terjadi penyimpangan. Jika ketertarikan fisiknya sudah benar sesuai organ reproduksi seksualnya, maka untuk merealisasikan hasrat seksualnya pun harus benar, yaitu hanya boleh dalam pernikahan. Sampai di sini terlihat sekali bahwa hasrat seksual LGBTQ, baik yang dituangkan dalam bentuk hubungan fisik maupun pikiran seperti fantasi dan juga semua hasrat seksual kaum heteroseksual yang terjadi di luar pernikahan, semuanya adalah salah dan merupakan dosa. Maka dari itu dalam Imamat 18 dan 20 ayat ke-10 sampai ke-21 jelas melarang segala perzinahan dan percabulan, ketertarikan fisik yang tidak wajar, dan pelaksanaan hasrat seksual yang menyimpang kepada orang tua, saudara kandung, saudara tiri, sepupu, sanak saudara, dan bahkan kepada binatang. Lebih lagi, Tuhan Yesus dalam Matius 5 ayat ke-27 sampai 30 menegaskan bahwa jika seseorang memiliki hasrat seksual di dalam hatinya, meskipun belum direalisasikan dalam tindakan fisik, hal tersebut juga adalah dosa. Nah, sampai di sini mungkin saudara bertanya, bagaimana langkah pemulihan bagi mereka yang mengalami Gender Identity Challenge dan LGBTQ? Ternyata langkah pemulihannya sama dengan semua yang jatuh dalam dosa, yaitu bertobat, berbalik dari dosa, dan datang kepada Tuhan Yesus untuk pengampunan dosa, serta memberi diri untuk bertumbuh ke arah Dia. Dan juga dalam hal hasrat seksual, orang-orang percaya dipanggil untuk menyalipkan segala keinginan daging yang berdosa, serta mengendalikannya sebagai bagian dari disiplin rohani. Maka dari itu yang paling terpenting ialah bagaimana langkah kita sebagai anak mudanya Tuhan dalam menanggapi LGBTQ ini. Saudara bisa melakukan 3M. M yang pertama adalah mengasihi. Saudara pasti sudah sangat mengerti bahwa kita dipanggil untuk mengasihi sesama, namun mengasihi bukan berarti berkompromi terhadap kebenaran firman Tuhan. Karena tindakan untuk membenarkan perilaku penyimpangan seksual bukanlah tindakan kasih, melainkan tindakan menghancurkan. Untuk itu, GBI sendiri telah memandang disorientasi seksual kaum LGBTQ adalah dosa. Namun, GBI meyakini bahwa kuasa Yesus dan pekerjaan Roh Kudus mampu mengubahkan orang berdosa. Jadi, wujud kasih kita yang benar kepada kaum homoseksual bukan memandang perilaku itu benar berdasarkan hak asasi manusia, namun justru menolong mereka keluar dari perbuatan dosa itu sesuai 1 Korintus 6 ayat 9 sampai ke 11. Selain itu, gereja atau kita sebagai orang percaya dapat menjadi wadah dan sarana yang positif dalam melahirkan pertumbuhan iman dan penguatan nilai-nilai rohani yang baru. M yang kedua adalah membantu. Gereja atau orang percaya dipanggil untuk membantu dengan memberikan pengajaran-pengajaran yang benar mengenai gender identity, batasan ketertarikan fisik dan hasrat seksual, sehingga orang-orang yang bergumul dapat kembali pada gambaran rupa dan gambar Allah sebagaimana Allah menciptakan manusia pada awalnya. Dan M yang ketiga adalah mengingatkan. Sebagai komunitas orang percaya, saudara juga dapat saling mengingatkan bahwa perjalanan hidup orang Kristen adalah mencapai keserupaan dengan Kristus. Yang berarti bahwa proses pengudusan hidup tidak akan pernah berhenti di sepanjang kita hidup di dunia ini. Meskipun ada pilihan berbuat dosa, namun kita memilih untuk menghindari dosa tersebut. Kesimpulannya, Tuhan membenci serta menganggap dosa semua perbuatan zina, cabul, penyimpangan seksual, dan siapapun yang tidak dapat mengontrol hasrat seksualnya. Sebagai komunitas orang percaya, kita tidak dapat terhindar dari orang yang memilih hidup dalam penyimpangan seksual, namun respon dan sikap kita adalah tetap mengasihi mereka, membantu mereka untuk mengendalikan perilaku seksual mereka, serta mengingatkan bahwa perjalanan hidup setiap orang percaya adalah ke arah Kristus. Saudara, untuk penjelasan lengkapnya dari tim teologi kami, silakan cek link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia.
Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Aku
melompat buat Tuhan Yesus. Amin. Saya percaya semuanya bisa. Karena semuanya anak-anak muda. Cuma umurnya aja yang banyak sama yang sedikit. Jadi saya percaya kita semua bisa melompat buat Tuhan hari ini. 1, 2, 3. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan untuk sukacitamu hari ini. Kami percaya pagi hari ini Tuhan, Kau lakukan mujizat yang luar biasa. Kami boleh ada di minggu keempat ini semua karena anugerah-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan.
Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Beberapa dari kami Tuhan, kami sudah disembuhkan dari COVID. Kami sudah disembuhkan dari penyakit apapun yang kami alami hari ini Tuhan. Kami sudah dikuatkan. Kami sudah dikuatkan Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih, terima kasih. Terima kasih untuk bulan ini Tuhan. Terima kasih buat bulan yang luar biasa ini Tuhan. Kami percaya apapun yang kami alami, musim apapun kami, Engkau hadir bersama-sama dengan kami Tuhan. Engkau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus Tuhan. Urabashana rarabasante. Saat ku berdoa, kuasa-Mu bekerja. Saat ku berdoa, kuasa-Mu bekerja. Sekali lagi dengan iman, Bapak Ibu Saudara katakan, saat ku berdoa, kuasa-Mu bekerja. Haleluya. Mari ya Bapak Ibu Saudara yang sudah disembuhkan, kasih tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita yang dahsyat. Buat Bapak Ibu Saudara yang sudah diberikan kekuatan baru, sukacita yang baru, sama-sama kasih tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita yang dahsyat. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan untuk hadirat-Mu hari ini. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Kami percaya setiap firman yang ditabur hari ini akan bertumbuh dengan luar biasa dalam hidup kami Tuhan. Dan terus berbuah Tuhan. Dan buah itu bisa dinikmati orang banyak. Dan buah itu menjadi manis Tuhan. Terima kasih Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengarkan firman-Mu. Mari sama-sama Bapak Ibu Saudara yang siap mendengar firman Tuhan. Sama-sama katakan amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Nah, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Kalau siang hari ini kami boleh beribadah bersama-sama dengan jemaat-Mu. Yang hari ini semua jemaat-Mu beribadah di rumah tangga masing-masing. Biarlah apa yang mereka hari ini lakukan menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Dan sebentar kami akan mendengar firman-Mu. Biarlah firman-Mu menguatkan setiap kami. Firman-Mu meneguhkan setiap kami. Dan firman-Mu memberkati setiap kami. Terima kasih ya Roh Kudus. Urapi lidah bibir hamba-Mu. Pakailah hamba-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan yang diberikan judul oleh gembala saudara, yaitu judulnya adalah musim peperangan saudara. Kita akan buka Alkitab kita bersama-sama di dalam Habakuk pasalnya yang ketiga ayat 17 sampai dengan ayat yang ke-19. Habakuk pasal yang ketiga ayat 17 sampai dengan ayat yang ke-19. Bunyinya begini saudara. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allahku Tuhanku itulah kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membaringkan aku berjejak di bukit-bukitku untuk pemimpin biduan dengan kecapi. Saudara, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat yang kita baca ini adalah ayat doa ratapan Nabi Habakuk. Saudara, kenapa Habakuk berdoa meratap? Saudara, dia meratap bukan meratapi nasibnya, dia meratap bukan meratapi hidupnya, tapi dia meratap berdoa atas bangsanya. Kenapa dia meratap atas bangsanya?
Karena Alkitab mengatakan bahwa bangsanya mengalami penindasan dari bangsa Kasdim, saudara. Bangsanya mengalami intimidasi, mengalami tekanan dari bangsa lain, yaitu dari bangsa Kasdim. Kalau saudara baca Habakuk pasal yang pertama, ayat 2 dan ayat 3, di situ dikatakan, berapa lama lagi Tuhan aku berteriak, tetapi tidak kau dengar. Aku berseru kepadamu, penindasan tetapi tidak kau tolong. Mengapa engkau memperlihatkan kepadaku kejahatan, sehingga aku memandang kelaliman? Ya, aniaya dan kekerasan ada di depan mataku. Perbantahan dan terjadi, pertikaian terjadi. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, Habakuk berdoa meratap. Kenapa? Karena bangsanya mengalami penindasan. Dia melihat penindasan, dia melihat aniaya terjadi oleh bangsa Kasdim, saudara. Bangsa yang garang, bangsa yang begitu tidak mengenal peri kemanusiaan. Dia menindas bangsa Israel pada waktu itu, saudara. Dari mana kita lihat ayatnya? Ayatnya di Habakuk pasal yang pertama, ayat 6 dan ayat 7, dia katakan begini, sebab sesungguhnya akulah yang membangkitkan orang Kasdim, bangsa yang garang dan tangkas itu, yang melintasi lintang bujur bumi untuk menduduki tempat kediaman yang bukan kepunyaan mereka. Bangsa itu dahsyat dan menakutkan, kediamannya dan keluhurannya berasal daripada sendiri. Saudara yang dikasihi Tuhan, seolah-olah Tuhan biarkan mereka, bangsa Kasdim, yaitu menekan bangsa Israel pada waktu itu. Habakuk berdoa, meratap, menangis di hadapan Tuhan. Dia rindu supaya Tuhan membela bangsanya. Dia rindu supaya Tuhan menolong bangsanya. Ayat 13, Habakuk menuliskan juga, dia katakan begini, matamu terlalu suci untuk melihat kejahatan, dan engkau tidak dapat memandang kelaliman. Mengapa engkau memandangi orang-orang yang berbuat khianat itu, dan engkau berdiam diri apabila orang fasik menelan orang yang lebih besar dari dia? Saudara, seolah-olah Tuhan biarkan bangsa Israel ditindas, ditekan oleh bangsa Kasdim, saudara. Ada kalanya Tuhan izinkan segala sesuatu persoalan terjadi bagi setiap kita. Saya yakin dan percaya segala sesuatu ada rencana Tuhan yang Tuhan kerjakan dalam setiap kehidupan kita. Hari-hari ini apa yang kita lihat, keadaan kehidupan yang hari-hari ini, banyak orang mengalami tekanan, banyak orang mengalami kesulitan akibat pandemi, saudara. Apa yang terjadi hari-hari ini, ketakutan, intimidasi dan sebagainya. Hal-hal yang terjadi hari-hari ini menakutkan bagi semua orang, saudara. Imbasnya apa? Dampaknya apa? Ekonomi hari-hari ini sedang susah, saudara. Dan saya mau katakan, dengar hari-hari ini, di tengah-tengah kondisi keadaan yang seperti ini, apa yang kita harus lakukan sebagai orang percaya? Mari kita belajar dari seorang nabi yang namanya Habakuk. Ketika bangsanya mengalami penindasan, bangsanya mengalami tekanan dari bangsa lain, yang dilakukan Habakuk, saudara, di tengah-tengah krisis, di tengah-tengah yaitu peperangan, bagaimana bangsa Israel ditekan dari bangsa lain. Yang dilakukan Habakuk, saudara, ada 3 hal yang saya pelajari hari ini. Yang pertama adalah Nabi Habakuk tetap berdoa, meratap, menangis di hadapan Tuhan. Kalau kita baca Habakuk pasal yang ketiga, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-19, inilah doa ratapan Nabi Habakuk, saudara. Saya bacakan ayat yang pertama saja, dia katakan begini, doa Nabi Habakuk menurut nada ratapan. Yang dilakukan Habakuk di tengah-tengah kondisi keadaan yang sulit, di tengah-tengah kondisi keadaan bangsanya mengalami tekanan dari bangsa lain, mengalami intimidasi dari bangsa lain. Yang dilakukan Habakuk adalah dia berdoa mencari wajah Tuhan. Saudara dengar hari ini, saudara, hanya Tuhan yang sanggup melakukan jauh lebih besar dari apa yang kau pikirkan dan doakan.
manusia tidak bisa lakukan, manusia tidak bisa kerjakan. Tetapi saya mau katakan hari ini, Tuhan sanggup melakukan jauh lebih besar dari apa yang kau pikirkan dan doakan. Mungkin hari-hari ini kau mengalami kesulitan, mungkin hari-hari ini kau mengalami kesukaran, mungkin kau tidak tahu lagi harus apa yang kau bisa perbuat. Tapi percayalah hari ini, apa yang dilakukan Habakuk di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah bangsanya mengalami tekanan, bangsanya mengalami intimidasi, yang dilakukan Habakuk, dia meratap, dia berdoa, dia menangis di hadapan Tuhan. Sekarang Mazmur pasal 121 ayat 1 sampai dengan ayat 2, dia katakan begini, ketika Daud menyanyikan nyanyian sejarah, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah datangnya pertolonganku? Pertolonganku ialah datangnya dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Saudara, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Raja Daud sadar bahwa datangnya pertolongan itu datangnya dari Tuhan. Saya yakin dan percaya hari-hari ini ada banyak orang menangis menjerit di hadapan Tuhan. Dia tidak tahu lagi apa yang harus dia perbuat, saudara. Dia minta tolong sama saudaranya. Saudaranya pun juga mempunyai pergumulan yang sama. Dia minta tolong sama tetangganya. Tetangganya pun punya pergumulan yang sama. Hari ini siapapun kita yang hadir, yang menyaksikan firman Tuhan hari ini, saya mau katakan, dengar, pertolongan itu hanya datangnya daripada Tuhan. Dengar, saudara. Suatu ketika dalam bulan-bulan kemarin, saudara, waktu awal-awal corona, ada ipar saya itu di PHK, saudara. Saya mau katakan, dengar saudara, di tengah-tengah kesulitan apa yang harus kita lakukan. Ada ipar saya itu di PHK, saudara. Setiap pagi dia telepon saya sama istri saya, dia nangis, dia ceritakan bagaimana nasibnya, Kak. Saya ini nggak bekerja, terus saya ini mau makan apa? Anak saya bagaimana? Sekolahnya biaya dari mana, saudara? Saya sebagai saudara, saya sebisanya saya bantu. Tetapi tidak selamanya saya bisa bantu, saudara. Tetapi apa yang terjadi? Ketika dia selalu sharing, dia nangis, dia katakan begitu. Saya sebagai hamba Tuhan, saya saling menguatkan, saudara. Saya katakan, sekarang berdoa, ayo kita berdoa. Setiap dia telepon, saya ajak berdoa. Setiap dia telepon, saya ajak berdoa, saudara. Singkat cerita, suatu ketika saya bilang begini sama dia, sekarang begini, kita sudah lakukan doa, tugas kita berdoa. Sekarang kita lakukan apa yang kita bisa lakukan. Coba kamu lihat budidaya di YouTube, apakah yang bisa kau lihat di sana? Siapa tahu kamu bisa mencari di situ dan saudara kamu bisa menemukan apa yang bisa kau kerjakan. Saudara dengar, saudara, apa yang terjadi? Ternyata saran dari saya dan istri saya didengar, saudara. Dia cari-cari di Google, ternyata dia menemukan budidaya cacing, saudara. Bayangkan, saudara, pertama dia menemukan budidaya cacing itu awalnya nggak tertarik. Saudara. Dia pikir cacing itu geli, cacing itu mungkin menjijikan dan sebagainya. Tetapi apa yang terjadi ketika dia buka-buka YouTube, selalu yang dibuka budidaya cacing, saudara. Singkat cerita, dia pelajari budidaya cacing itu. Singkat cerita, dia penasaran, saudara. Dia penasaran, dia coba ikuti apa yang menjadi tutorial yang ada di YouTube itu. Dia ikuti, saudara. Singkat cerita, besok dia praktekkan. Oh, 2 minggu, 3 minggu dia nggak telepon. Biasanya setiap dia telepon, dia nangis. Tapi sudah 2 minggu atau 3 minggu dia nggak telepon, saudara. Singkat cerita, ternyata dia sibuk lagi mempersiapkan budidaya cacing. 3 minggu kemudian dia telepon saya. Biasanya kalau telepon dia nangis, saudara. Tetapi hari itu dia telepon saya, dia katakan, puji Tuhan, Kak, katanya. Ada apa? Kok sekarang kamu bilangnya puji Tuhan, ada apa? Biasanya kalau kamu nelpon, kamu nangis. Tapi hari ini kau bilang puji Tuhan. Puji Tuhan atas doa-doa dari kakak, atas doa-doa kita. Ternyata sekarang saya budidaya cacing. Kakak boleh tahu apa yang saya lakukan? Ternyata jangan sepelekan cacing, saudara. Dia budidaya cacing dalam 3 bulan, saudara. 1 kilo cacing itu harganya 35.000. Bayangkan, saudara. Ada kalanya kita menyepelekan, saudara. Ternyata dalam 1 kilo 35.000, dalam waktu 3 bulan dia panen, saudara, dapat kurang lebih 200 kilo. Bayangkan, kalikan 35.000, bayangkan. Kurang lebih 7 jutaan dia dapat penghasilan.
Dia gaji UMR di Semarang kurang lebih gaji UMR di bawah 4 juta, saudara. Tapi hari itu dia panen cacing, dia katakan puji Tuhan. Dengar hari ini, saudara. Kalau hari ini mungkin jalan yang satu ditutup, jalan yang lain ditutup, percayalah Tuhan sanggup buka jalan yang lain. Tuhan bisa lakukan perkara yang ajaib bagi setiap kita. Berdoa, setelah kau berdoa, lakukanlah apa yang bisa kau lakukan, maka Tuhan yang bekerja bagi setiap kita. Itu yang pertama yang dilakukan Habakuk. Dia berdoa, menangis, meratap di hadapan Tuhan atas bangsanya. Dia mencari wajah Tuhan, saudara, karena dia tahu pertolongan itu datangnya dari Tuhan. Yang kedua, saudara, kalau kita lihat apa yang dilakukan Habakuk, pasalnya pasal yang ketiga ayat 17 sampai dengan 18. Di situ dikatakan, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan dan beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Saudara, kalau kita lihat ayat ini, saudara, ada sesuatu yang ganjil, saudara. Ada sesuatu yang saya mau katakan salah, saudara. Kenapa saya katakan salah? Kondisi bagaimana Habakuk menceritakan ayat yang pertama tadi, bagaimana kesulitan yang terjadi, kesusahan yang terjadi akibat penindasan dari bangsa Kasdim. Tetapi kenapa di dalam ayat 17 dia menuliskan, dia katakan sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan makanan, dan kambing domba terhalau dari kurungan, tidak ada lembu sapi dalam kandang. Ayat 18 ini yang menarik, dia katakan begini, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan dan beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Saudara, biasanya kalau kita mengalami kesulitan, mengalami kesukaran, yang ada biasanya kita marah, kita kecewa, kita menggerutu, kita ngomel dengan Tuhan. Kenapa hal ini terjadi? Tetapi kalau kita lihat ayat 18, di situ Habakuk dia berkata, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Allah, beria-ria di dalam Tuhan yang menyelamatkan aku. Saudara dengar, saya mau katakan dengar hari ini. Artinya Habakuk belajar untuk bisa bersyukur di tengah-tengah keadaan yang sulit. Habakuk belajar untuk bisa menerima keadaan yang susah. Dia belajar bersyukur di tengah-tengah kondisi keadaan seperti itu. Tidak gampang di tengah-tengah kesulitan, tidak gampang di tengah-tengah pandemi seperti ini. Saudara, kita bisa bersyukur kepada Tuhan. Tidak gampang, saudara. Kalau kita diberkati Tuhan, gampang sekali untuk kita bisa bersyukur. Gampang sekali untuk kita bisa naikkan pujian syukur. Tetapi di tengah-tengah kondisi keadaan yang sulit, di tengah-tengah kondisi pandemi seperti ini, mungkin ada keluarga kita yang sedang sakit, bahkan ada keluarga kita yang meninggal gara-gara pandemi. Akibatnya kita juga mengalami kondisi yang susah, sehingga banyak orang yang hari ini mengalami kesulitan. Sulit sekali untuk kita bisa belajar untuk bersyukur. Tetapi apa yang dilakukan Habakuk di tengah-tengah kondisi keadaan yang seperti itu, dia tahu Tuhan Allahku, dialah kekuatanku. Dia katakan di dalam Sefanya pasal 3 ayat 17. Dia katakan begini, Sefanya 3 ayat 17, Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberikan kemenangan. Ia bergirang karena engkau dengan sukacita. Ia memperbarui engkau dalam kasih-Nya. Ia bersorak-sorak karena engkau dengan sorak-sorai. Saudara, di tengah-tengah kesulitan keadaan yang seperti ini, tidak gampang untuk kita bisa bersorak-sorak dan bersorak-sorai. Hanya orang-orang yang bisa belajar bersyukur di tengah-tengah kondisi seperti inilah yang bisa bersorak di hadapan Tuhan. Saudara, saya kasih cerita ilustrasi, saudara. Saya suatu ketika saya punya saudara ini. Saya waktu itu saya nggak dikabari kalau satu keluarga ini kena COVID, saudara. Sehingga cerita, saya baru tahunya sehari setelah itu dia COVID sudah dirawat di rumah sakit, saudara. Malamnya jam 2 saya ditelepon kakaknya. Ternyata kakaknya nelpon dengan nada nangis, saudara. Kenapa?
adiknya sudah dipanggil Tuhan karena kena COVID kemarin, saudara. Saudara, apa yang terjadi ketika saya dengar bahwa dia sudah dipanggil Tuhan dengan begitu cepat, waktu yang begitu cepat. Bahkan kita tidak sempat juga nengok di rumah sakit. Dalam waktu yang cepat, tiba-tiba saya dengar bahwa dia meninggal dipanggil Tuhan. Akhirnya hari besoknya dikubur, saya datang di kuburan, saudara. Saya ketemu dengan kakaknya ini, saudara. Saya lihat kakaknya begitu sedih. Kenapa saya katakan? Belum lama adiknya meninggal juga karena kecelakaan, saudara. Belum lama adiknya meninggal, nggak sampai setahun, belum ada setahun, bapaknya juga meninggal, saudara. Bapaknya meninggal, stroke, darah tinggi, saudara, akhirnya meninggal, saudara. Belum lama juga, belum sampai 5 bulan atau 4 bulan, saudara. Saya dengar adiknya kemarin meninggal, saudara. Wah, saya lihat dia sedih sekali, saudara. Oh, saya datang ke kuburan, saya hanya bisa mengatakan, sabar ya dek, sabar. Segala sesuatu Tuhan izinkan terjadi. Saya yakin semua ini rencana Tuhan. Kita tidak bisa melakukan apapun. Hanya ini rencana Tuhan dan kita tidak bisa berbuat apa-apa tanpa kita hanya bisa berserah dan berseru kepada Tuhan. Singkat cerita, saudara, selesai penguburan, saya dengar kemarin dia dirawat juga di rumah sakit. Mamanya dirawat, anak-anaknya yang meninggal dirawat, istrinya dirawat, semua dirawat di rumah sakit, saudara. Kalau orang sudah kena COVID, kita nggak bisa besuk. Dan bagaimana kita mau besuk, kita juga nggak boleh besuk, saudara. Saudara, saya hanya bisa kuatkan. Setiap hari saya WA, setiap hari saya telepon, istri saya telepon. Saya bisanya menguatkan lewat telepon. Bisanya kita hanya bisa menguatkan lewat WA. Saya telepon, saya WA, setiap hari saya kuatkan dengan firman Tuhan, saudara. Saya mau katakan, dengar, saudara, hari-hari ini kondisi keadaan yang memprihatinkan. Ada banyak orang takut, orang khawatir, orang cemas, saudara. Kita lihat, banyak orang mati hari-hari ini, saudara. Saya mau katakan, dengar, kalau kita boleh ada sampai hari ini, bersyukurlah Tuhan baik, saudara. Yang percaya katakan amin. Yang mengerti katakan amin. Waktu awal-awal corona saya juga positif COVID. Istri saya juga positif, saudara. 3 minggu kami sakit, demam, batuk, pilek dan sebagainya. Rasanya sakit semua badan, saudara. Saya sudah berobat di klinik 4 kali. Istri saya sampai 5 kali. Istri saya sempat nyesek, saudara. Waktu itu sempat nyesek. Saya sebagai pendeta saya juga khawatir. Saya sebagai pendeta saya juga merasa ketakutan, saudara. Karena saya banyak dengar berita-berita di sana banyak orang mati karena COVID. Apa yang kami lakukan, saya sama istri saya? Kami hanya duduk dekat diam di kaki Tuhan. Kami menyanyi, kami menyembah di hadapan Tuhan. Saya main keyboard, istri saya nyanyi. Hadirat Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Di tengah-tengah pujian penyembahan itu ternyata benar. Firman Tuhan katakan hati yang gembira adalah obat yang manjur, saudara. Ketika kami menyembah Tuhan, ketika kami memuji Tuhan, kami menikmati hadirat Tuhan, saudara. Istri saya menikmati hadirat Tuhan. Oh, ternyata Tuhan baik, saudara. Imun kami mulai naik, saudara. Benar apa yang dikatakan mantan Pak Menteri Terawan, dia katakan, kalau hati kita sedang, hati kita bergembira, imun kita naik, saudara. Benar, sejak saat itu imun kami naik, saudara. Kami mulai pulih, mulai sehat, mulai bisa makan, mulai bisa merasakan makanan enak. Awalnya kami sama sekali gak bisa merasakan makanan. Kalau hari ini kita boleh ada, kita boleh sehat, tidak ada kata lain selain kita boleh mengatakan bersyukur kepada Tuhan. Sebab Dia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kalau sampai hari ini Tuhan izinkan saya masih hidup, istri saya masih hidup, kita semua masih ada. Saya katakan tidak ada kata lain selain kami boleh bersyukur di hadapan Tuhan. Di tengah-tengah kondisi keadaan yang seperti itu, Habakuk mengatakan, namun aku akan bersorak di hadapan Tuhan. Namun aku akan beria-ria di hadapan Allah yang menyelamatkan aku. Saudara bisa bersyukur di tengah-tengah kesulitan. Saudara bisa bersyukur di tengah-tengah kesukaran, di tengah-tengah sakit penyakit. Sekalipun hari ini engkau ada yang mungkin sakit, angkat tanganmu, belajar untuk bersyukur. Terima kasih Tuhan. Apapun yang terjadi, kami percaya Tuhan pasti bekerja dalam setiap hidup kami. Yang percaya katakan amin, saudara. Yang ketiga, yang terakhir, saudara. Apa yang dilakukan Habakuk, saudara? Habakuk pasal yang ketiga ayat 19 dia katakan begini, Allahku,
Tuhanku itulah kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika saya membaca ayat ini, saya merenung, apakah Habakuk ini nggak salah? Kenapa Habakuk menuliskan, dia katakan di situ, namun kakiku seperti kaki rusa. Apa Habakuk ini nggak salah? Binatang rusa ini kan binatang yang lemah. Ketika dia diserang oleh harimau, ketika diserang oleh beruang, rusa ini nggak bisa melawan. Karena rusa nggak punya taring yang tajam. Rusa nggak punya tanduk yang tajam. Tidak punya alat senjata untuk bisa melawan. Tetapi kenapa Habakuk menuliskan kakiku seperti kaki rusa? Kenapa Habakuk tidak menuliskan kakiku seperti kaki gajah? Karena binatang yang paling besar di dunia ini adalah gajah. Bayangkan kalau gajah itu jalan, saudara, rasanya semua bangunan yang ada di samping kanan kirinya goyang, saudara. Kenapa Habakuk tidak menuliskan kakinya seperti kaki gajah? Tetapi kenapa Habakuk menuliskan kakinya seperti kaki rusa? Saudara, saya selidiki, saya lihat, saya cari apa sih kelebihan rusa. Ternyata setelah saya lihat, saya selidik, saya tahu kelebihan rusa adalah binatang yang punya kekuatan itu di kakinya. Makanya pantas si Habakuk menuliskan kakiku seperti kaki rusa. Dari mana kita lihat kaki rusa begitu kuat? Bayangkan kalau rusa sedang lari, saudara. Ketika dia dikejar harimau, ketika dia dikejar rusa atau dikejar beruang, saudara, apa yang rusa lakukan? Dia lari. Dan kecepatan larinya rusa, saudara dengar, tidak ada yang bisa menandingi lari kecepatan rusa. Pantas Habakuk menuliskan kakiku seperti kaki rusa. Hari-hari ini saya lihat, ini waktunya percepatan, saudara. Hari-hari ini adalah hari di mana Tuhan akan segera datang. Kita boleh akan terus berlari seperti rusa berlari. Ini berbicara apa? Mari milikilah iman kepercayaan kita yang kuat, saudara. Di tengah-tengah kondisi keadaan yang sulit, di tengah-tengah kondisi keadaan yang sukar, mari tetap percaya bahwa Tuhan sanggup melakukan perbuatan yang ajaib. Yang percaya katakan amin. Dan saya yakin dan percaya dalam setiap kehidupan kita, kalau kita percaya Tuhan sanggup melakukan jauh lebih besar. Habakuk pasal 2 ayat 4 dia katakan begini, sungguh orang-orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya, tetapi orang benar ia akan hidup oleh kepercayaannya. Tuhan mau supaya kita mempercayai Tuhan di tengah-tengah kondisi seperti ini, saudara. Tidak hanya lain yang kita bisa lakukan. Kita banyak melakukan percaya Tuhan sanggup menolong kita. Tuhan sanggup membela kita. Tuhan sanggup memberkati kita. Di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah kesukaran, percayalah Tuhan sanggup buat mujizat. Amin. Percayalah Tuhan sanggup menyembuhkan segala sakit kita. Percayalah Tuhan sanggup membuat jalan ketika kita tidak ada jalan. Percayalah Tuhan sanggup membuat mujizat di tengah-tengah kesulitan. Oleh sebab itu yang dilakukan Habakuk di tengah-tengah mengalami peperangan, menghadapi bangsa Kasdim, yang dia lakukan adalah dia percaya bahwa Tuhan ada berjalan di depan dia. Yang percaya katakan amin. Mari kita berdoa bersama-sama di hadapan Tuhan. Bapa yang di surga, saat ini kami berdoa di hadapan-Mu ya Roh Kudus. Setiap jemaat-Mu yang mendengar firman-Mu hari ini di rumah-rumah mereka masing-masing, kami berdoa biarlah setelah mereka mendengar firman-Mu hari ini, mereka yang lemah dikuatkan, mereka yang sakit disembuhkan, mereka yang mengalami beban dalam setiap kehidupan mereka, Tuhan berikan kekuatan bagi setiap mereka ya Roh Kudus. Tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong kami, mata-Mu tidak kurang tajam untuk melihat setiap kesengsaraan setiap umat-Mu. Hamba-Mu berdoa hari ini, berdoa untuk setiap jemaat-Mu ya Tuhan. Kuatkan mereka yang lemah, hiburkan mereka yang susah, sembuhkan mereka yang sakit. Biarlah kuasa Tuhan menjamah dan memberkati kehidupan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Ya, saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya percaya kita semuanya diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Ketika di dalam musim peperangan ini, saudara, pokoknya intinya, saudara, dari khotbah kita hari ini, teruslah berdoa,
karena kita percaya bahwa Tuhan pasti akan tolong kita di dalam musim-musim peperangan ini. Nah, terima kasih untuk Pak Supriyanto. Saudara, kalau waktu kita sekolah dulu, ya beliau dipanggilnya bukan Pak Supri, tapi Pak Anto gitu saudara. Supaya kalau kenalan sama cewek bisa ditanya nama panjangnya apa. Bisa Antonius begitu saudara. Ya kan, bisa Antoni gitu. Kalau Supri sudah susah semuanya. Jadi kita panggil pada saat itu Pak Anto begitu saudara. Ya, dia satu angkatan dengan saya. Ya, bersama-sama kita sekolah Alkitab. Dan sekarang sama-sama kita tetap menjadi hamba-Nya Tuhan. Ya, Pak Supri, terima kasih. Ya, Pak Anto, terima kasih. Tuhan memberkati Bapak sekalian. Nah, mari Bapak Ibu sekalian, ya, kita akan berpisah satu dengan yang lainnya. Mari angkat tangan kita sama-sama. Kita akan menerima berkat dari Tuhan. Saya percaya, saudara, Tuhan tetap menjaga kita. Nah, karena itu, dengan iman, mari kita angkat hati kita dan tangan kita. Biarlah kiranya berkat, kesehatan, kekuatan, sukacita, damai sejahtera Allah turun melimpah dalam hidup kita hari ini sampai selama-lamanya. Apa yang kita kerjakan berhasil dan kasih karunia Tuhan menaungi kita tanpa Ia datang kedua kali menjemput kita di awan-awan yang permai. Maranatha. Tuhan berkati kita. Yang percaya sama-sama katakan amin. Amin. Selamat hari Minggu, selamat beribadah terus, tetap dekat dengan Tuhan. Ingat, hari ini kita sedang ada di dalam masa-masa peperangan rohani. Tuhan memberkati.